Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siswa-siswi SMP Negeri 1 Pelemahan, bertemu kembali dengan Bu Marfuah untuk membahas struktur dan fungsi organ tubuh. Sebelum memulai belajar, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan oleh Allah diberikan kefahaman. Amin. Anak-anak, hari ini kita lanjut untuk membahas tentang struktur dan fungsi daun. Oke. Fungsi daun antara lain untuk alat mengambil gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida adalah gas yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Karbon dioksida diambil dari udara, yang bertugas mengambil adalah daun melalui stomata. Fungsi daun yang berikutnya mengatur penguapan air atau sebagai alat transpirasi. Kelebihan air akan dibuang dalam bentuk uap air pada siang hari. Tapi kalau malam hari ketika udara jenuh dengan uap air, tumbuhan kelebihan air tidak bisa lagi menguapkan airnya, maka nanti kelebihan air itu akan dibuang melalui tetes-tetes air, biasa disebut dengan gutasi, yang keluar melalui sel tepi daun. Sehingga pada pagi hari kita sering menjumpai daun-daun itu basah meskipun malam harinya tidak hujan karena daun melakukan gutasi atau penetesan air. Berikut fungsi daun adalah sebagai alat pernapasan atau alat respirasi, mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Yang berikutnya, menyimpan cadangan makanan. Fungsi daun yang lain adalah sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Bisa kita jumpai, misalnya pada daun cocor bebek, itu bisa menghasilkan tunas, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Daun begonia bisa kita tanam juga, kalau kita tanam, maka nanti akan menghasilkan tunas baru. Ketika tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara digunakan untuk fotosintesis, maka akan dihasilkan zat makanan. Nah, untuk fotosintesis, bahan baku yang dibutuhkan adalah air atau H2O. Ditambah dengan karbon dioksida, bertempat di klorofil dengan dibantu oleh cahaya matahari, maka akan menghasilkan makanan yang berupa glukosa. Rumusnya C6H12O6. Dan menghasilkan oksigen yang dikeluarkan ke udara. Oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain untuk bernapas. Termasuk juga dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi tumbuhan mengeluarkan oksigen, juga mengambil oksigen saat bernapas. Untuk fotosintesis dibutuhkan cahaya, maka fotosintesis akan berjalan dengan baik, terutama pada siang hari. Misalnya tidak ada cahaya matahari, tapi cahaya lampu bisa, tetapi yang dihasilkan tidak semaksimal kalau menggunakan cahaya matahari. Oke, itu reaksi kimia fotosintesis. Yang berikutnya kita lihat morfologi dari daun. Daun dari kelompok tumbuhan monokotil, kalian lihat di sini. Tulang-tulang daunnya lurus atau sejajar. Tapi kalau pada tumbuhan dikotil, tulang-tulang daunnya ada beberapa tipe. Yang kebetulan di sini adalah yang tipe menyirip.
Yang di bawah ada tipe yang menjari. Nah, ada menjari, ada menyirip. Yang menjari dan menyirip ini milik tumbuhan dikotil. Sementara yang melengkung dan sejajar ini milik tumbuhan monokotil. Itu morfologi dari daun. Berikutnya, perbedaan antara daun dikotil dan monokotil dimulai dari tipe pertulangan daunnya. Kalau monokotil, tulang-tulang daunnya sejajar atau melengkung, tapi kalau dikotil menyirip atau menjari. Yang kedua, tipe jaringan pengangkutnya, floem dan silemnya. Pada monokotil, kolateral tertutup, tapi kalau pada dikotil, kolateral terbuka. Yang ketiga, mesofil daunnya. Mesofil daun ada dua, yaitu jaringan palisade dan jaringan tiang, tempat terjadinya fotosintesis. Pada monokotil, mesofil daunnya tidak terdiferensiasi, tapi kalau pada dikotil, terdiferensiasi menjadi palisade dan spon. Kita lanjut dengan struktur dan fungsi bunga. Biasanya bagian yang paling menarik dari tumbuhan itu adalah bunga. Nah, bagian-bagian dari bunga yang tampak mencolok, berwarna-warni, kadang-kadang berbau khas, itu adalah mahkota. Kemudian, ketika masih kuncup, mahkota ini terlindung, tertutup oleh kelopak. Fungsinya mahkota sebagai alat perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga. Tapi kalau kelopak untuk melindungi bagian-bagian bunga pada saat masih kuncup. Kelopak dan mahkota sebagai alat perhiasan bunga. Kemudian di dalamnya ada benang sari. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Tangkainya ada benang sari yang tangkainya panjang, ada yang tangkainya pendek. Kalau satu rangkaian ini namanya benang sari, bagian kotaknya ini yang berisi kotak-kotak sari ini adalah kepala sari. Di dalam kotak sari nanti berisi serbuk sari. Sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Berikutnya adalah putik. Putik di sini kalau secara keseluruhan adalah putik. Kalau dirinci bagian-bagiannya ada kepala putik, ada tangkai putik, dan ada bakal biji. Bakal biji berisi biji. Terbungkus oleh bakal buah. Bagian yang membesar di luarnya itu adalah bakal buah. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Kemudian bagian yang berikutnya adalah dasar bunga. Fungsinya dasar bunga untuk tempat melekatnya semua bagian bunga. Lalu ada pendukungnya yaitu tangkai bunga yang menopang bunga, menghubungkan bunga dengan batang atau dengan ranting, itu adalah tangkai bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga tadi dibagi menjadi dua, ada perhiasan bunga dan ada alat reproduksi bunga. Perhiasannya berupa mahkota atau corolla dan kelopak atau kalik. Sementara alat reproduksinya ada benang sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan ada putik yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga yang sudah disebutkan tadi dikatakan bunga yang lengkap. Alat perhiasan terdiri dari kelopak dan mahkota. Alat perkembangbiakan terdiri dari putik dan benang sari, kemudian ada dasar bunga dan ada tangkai bunga, maka bunga yang demikian dikatakan bunga yang lengkap. Jika bunga tidak memiliki salah satu bagian tersebut, maka dikatakan bunga yang tidak lengkap. Tidak memilikinya bukan karena dipetik, tapi memang dia secara alami tidak memiliki.
salah satu dari bagian bunga. Ya. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, maka bunga dibedakan lagi. Bunga yang hanya punya benang sari, kalau bunga punya benang sari dan putik lengkap dalam satu bunga, maka dikatakan bunga sempurna. Bunga sempurna boleh juga disebut bunga hermaprodit atau bunga banci. Artinya dalam satu bunga terdapat benang sari dan putik. Kalau bunga hanya memiliki salah satu alat kelamin, maka dikatakan bunga yang tidak sempurna. Jika bunga hanya memiliki benang sari saja, maka disebut bunga jantan. Kalau hanya punya putik saja, maka disebut bunga betina. Berikutnya, kita lanjut pada struktur dan fungsi buah dan biji. Tahu anak-anak ini buah apa? Oke, betul. Ini adalah buah mangga yang sering kita makan sehari-hari. Bagian-bagiannya ada kulit buah, ada daging buah, dan ada biji. Bijinya mangga, peloknya mangga. Daging buah berasal dari bakal buah, biji berasal dari bakal biji yang terletak di dalam bunga. Nah, buah yang kita makan itu asalnya dari bakal buah. Biji berasal dari bakal biji. Anak-anak, demikian pembahasan kali ini. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.